Selamat datang di 12 Malam Podcast. Podcast yang ngebahas tentang hal-hal horor. Sama gue Ivan. Gue Sita. Baik lagi di segmen Kopi Paranormal. Yes. Kemarin ada aunya kan. Sekarang gak ada. Jadi kali ini kita bakal ngebacain cerita dari Tasya Sabila namanya. Tasya Sabila. Dia ngirim email ke kita, dan terima kasih juga karena udah ngirim email ke kita. Dan hari ini kita bakal bacain ceritanya ke Tasya. Yes, bener banget. Dan gue pengen email ini dibacain oleh Kasita, ya kan? Karena ini si narasumbernya cewek, ya kan? Jadi oke, buat Kasita. Oh ya, gue juga mau ngasih tahu ke kalian, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Like jangan lupa. Dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kalau 12 Malam Podcast sudah update. Yes. Dan gue juga mau ngasih tahu kalau kalian punya cerita-cerita horor atau kalian mau jadi narasumber, kalian bisa kirim email ke kita ke kopiparanormal12@gmail.com atau di Instagram ya. Di 12 Malam Podcast. Betul. Oke, tanpa basa-basi lagi nih. Langsung aja kita masuk cerita horor. Halo, gue mau berbagi cerita pengalaman pribadi gue yang terjadi berapa bulan lalu. Oh, berarti belum lama ya? Berapa bulan lalu. Gue inget kejadiannya bulan Februari 2021. Oh, berarti baru kemarin. Iya, belum lama. Dimana waktu itu ada banjir gede di daerah rumah gue yang memakan korban. Wow. Oh, jadi ini banjir? Banjir makan korban itu kayak hanyut gitu gak sih? Gue tahu persis ceritanya berawal dari anak remaja yang biasalah kalau banjir pasti main banjir-banjiran, namanya anak-anak ya kan? Iya, benar-benar. Anak remaja yang terdiri dari 4 orang yang main banjir-banjiran di perumahan komplek. Tapi posisinya di komplek tersebut ada kali yang emang gak ada jagaannya. Oh, jadi kayak nggak ada penjaganya gitu buat di kalinya. Jadi iya, kan biasanya kalau kali gitu kayak ada tembok gitu-gitu buat jaga gitu kan. Oke. Singkat cerita, saat anak remaja itu main banjir-banjiran, mereka tuh kayak lagi main gendong-gendongan di atas bahu. Dan lagi seru-serunya mereka main gendong-gendongan di atas bahu. Ada salah satu dari yang jatuh, tapi sayangnya anak itu malah jatuh ke kali. Oh, yang jadi nggak ada pembatasnya itu. Jadi tuh dia kayak lagi main banjir-banjiran di situ, dia main bahu-bahuan dan dia jatuh ke kali. Iya. Atau kayak sungai gitu ya kan yang lagi banjir. Terus. Alhasil anak itu ke bawah arus. Dari 4 remaja itu yang ke bawah arus cuma 1. Dan lanjut setelah itu remaja yang selamat bingung harus kayak gimana mau bantu. Mau bantu yang anak hanyut itu. Akhirnya mereka lapor ke Pak RT. Pak RT dan warga, bahkan keluarga korban langsung ke TKP. Pas di TKP, anak itu sebenarnya masih bisa diselamatkan. Sebenarnya tuh. Iya, yang nyangkut di jaring-jaring di kali biasanya buat nyumbat sampah gitu. Oh, jadi tuh kalinya itu ada kayak jaring-jaring. Gitu. Jadi dia nyangkut di situ. Nah, Oke, terus. Karena warga masih bisa ngelihat tangan korban yang masih lambai-lambai dari bawah tanah, dari bawah air. Tapi sayang arus itu lagi deres banget, jadi nggak ada yang sanggup buat nyelamatin anak itu. Bahkan ayah dari itu nggak bisa bantu. Mungkin terlalu ikut arus, maksudnya takut arus deres gitu. Oh, jadi kayak biar nggak nambah korban. Takut jadi korban ya biasanya. Terus? Selanjutnya semua warga dan keluarga korban pasrah, dan akhirnya anak remaja pun meninggal di tempat. Tapi untung mengambil jasadnya masih ada di jaring-jaring sampah itu yang di sampah gitu. Memutuskan buat kayak ngambil jasadnya setelah banjir surut. Jadi pas nggak banjir dia baru evakuasi gitu ya. Iya benar, kayak biar nggak nambah juga mungkin ya. Oke, terus mulailah warga ngambil jasad anak remaja yang udah biru badannya, bahkan kaku. Gue pribadi lihat jasad bentuknya kayak gitu meringkuk kedinginan. Setelah kejadian komplek perumahan jadi sepi sunyi gara-gara ngelihat dia biru. Meninggal di tempat biru. Jadinya takut gitu kan, sunyi gitu kompleknya. Yang biasanya sore banyak orang lalu lalang gitu, anak kecil yang main sepeda gitu. Ini bener-bener sunyi.
sunyi banget padahal masih sore. Nah selanjutnya yang menurut gue cerita seremnya itu waktu gue balik kerja. Waktu gue balik kerja, gue lewat yang kali memakan korban itu. Oh jadi dia lewatin itu lagi. Lewat kali yang nganuin bocahnya itu, iya. Jalan aksesnya emang lewat situ doang gitu dia bilang. Gitu kan. Gue kerja jalan kaki dulu buat ke halte. Nah baru alternatifnya lewat situ gitu. Oh jalan pintas. Buat jalan cepet ya, buat naik busway. Singkat cerita, pas gue balik kerja, kejadiannya setelah anak remaja itu ke bawah arus ya. Posisinya itu maghrib di jalan. Jadi jadi tahu dong rasanya gimana maghrib. Suasananya maghrib. Abis kejadian benar-benar. Di itu ya. Tadinya gue biasa aja sepanjang jalan enjoy gitu, nggak ada rasa takut. Tapi pas azan maghrib itu tepat banget, gue lagi lewat itu, gue waktu itu pakai earphone, kayak headset gitu. Iya, karena lagi azan otomatis lagunya gue matiin denger azan. Nah terus harusnya pas gue matiin earphone gue itu yang kedengeran suara azan dong. Iya benar. Ya kan? Tapi yang kedengeran bukan suara azan. Maksudnya bukan suara azan doang gitu. Iya dia bilangnya kayak gitu. Yang gue denger suara orang minta tolong. Aduh. Dan selain suara azan penting dia kayak tolong gitu. Betul. Tolong gitu. Suara itu kayak suara remaja yang laki-laki itu yang jadi korban. Oh gue udah ngebayangin sih, Iya. Kayak lagi aja nih, terus suaranya dia tuh kayak nyampur sama aja gitu. Dan gue sedikit takut sebenarnya karena itu benar-benar sepi, agak gelap juga. Aduh. Dengar persis suara orang minta tolong itu sebanyak 2 kali. Sumpah gue merinding. 2 kali. Iya. Oke. Terus? Gue takut, terus pengen lari nggak bisa. Dan gue berusaha tenang. Cuman tuh gue tuh kayak berusaha jalan cepet, tapi entah kenapa tuh kayak jalanan yang gue lewatin berasa panjang banget. Berasa panjang gitu, kayak diperlambat gitu ya. Bener-bener. Setelah kejadian itu gue cuman diem, nggak cerita ke siapa-siapa, tapi tetangga gue ada yang ngalamin hal sama kayak gue. Jadi itu dia nggak ngalamin sendiri. Dia nggak ngalamin sendiri. Dia tetangganya itu dengar suara minta tolong juga waktu dia lewat kali itu. Jadi gue percaya kalau emang arwah anak itu masih ada di sekitar kali itu. Oke. Karena nggak cuma dia doang yang dengar. Tetangganya juga dengar posisinya. Cerita yang gue ceritanya sampai sini aja gitu kata dia. Ini sekedar informasi aja, di daerah rumah gue tuh setiap banjir gede entah kenapa kali itu selalu makan korban. Bahkan nih ya, sebelum anak remaja itu yang meninggal di situ juga ada pernah korban yang lainnya. Jadi itu kali itu emang ya ibaratnya banyak, sering makan korban. Banyak banget makan korban. Okay. Jadi emang kali itu sering makan korban, warga percaya itu. Terakhir dari pesan gua, semoga buat kalian nih yang suka main banjir-banjir, jangan lagi deh, karena musibah nggak ada yang tahu. Bener banget. Takutnya kita yang jadi korban atau bahkan kerabat kita. Maksudnya kita juga harus ngasih tahu juga biar jangan main banjir-banjiran. Saling jaga, jangan ada yang main banjir-banjiran. Kalau ada urusan terus banjir nggak apa-apa gitu kata dia. Maksudnya kayak ya udahlah, tapi lu tetap jaga gitu. Udah sih kalau dari Tasya segitu aja. Oke. Ceritanya bagus ya. Maksudnya kayak ya dia tuh diganggu sama roh yang udah meninggal di situ di tempat. Posisinya dia juga ngelihat si korban yang ngebeku, terus sama apa tuh namanya, dia diganggu ya, minta tolong gitu. Karena dia yang gue baca tadi, dievakuasinya tuh nunggu banjir surut, berarti nggak langsung diangkat. Makanya dia jadi biru. Itu sih yang paling gue kayak kok bisa gitu, takut banget anjir. Soalnya jadinya kayak gimana ya? Ya benar kata dia, kalau emang nantinya si tim SAR atau tim evakuasinya ini datang terus nolongin si korbannya, bisa jadi aja entah itu ayahnya juga nggak bisa nolongin kan, entah bisa dia jadi nambah korban, atau jadi kayak ya malah ngebahayain buat si tim evakuasinya ini. Bener sih, bener emang jadinya kayak gitu.
makanya nunggu surut gitu ya buat diselamatin. Tapi kasihan ya jadinya si korbannya ini ya harusnya udah dimana dia udah bisa diangkat, tapi kali ini dia kayak jadi ngebeku gitu ya, ngebiru gitu kan, jadinya kasihan. Dan lebihnya sih 3 dari 4 orang itu. Gimana teman-temannya gitu? Gimana ngerasain setelah itu? Satu temennya yang tadinya berempat terus tiba-tiba yang satu tuh udah nggak ada gara-gara main banjir-banjiran kayak gitu. Ya bagusnya lagi sarannya emang bener kayaknya, mendingan lu kalau emang lagi banjir ya udah nggak usah main banjir-banjiran, kalau perlu ya lu main dari atas kayak main perahu-perahuan gitu aja kan. Jadinya kayak lu nggak ngebayain diri lu atau di sekitar lu lah. Ini lu ini deh nyelamatin barang-barang di rumah lu daripada lu ikut banjir-banjiran. Dokumen yang penting ya. Iya. Dan lebih parahnya juga tetangganya. Jadi mungkin circle-nya dia lah yang ada di daerah situ, jadi dia ngalamin itu. Mungkin itu aja yang kayak bisa ilus ya. Iya. Mudah-mudahan nih apa ya, kata Tasya ini jadi pelajaran juga buat kita. Terima kasih. Terima kasih. Dan makasih buat kata Tasya juga udah ngirimin email ke kita dan bersedia ceritanya kita bacain di 12 Malam Podcast.